Selamat datang di InvestGo Podcast dalam episode ngomongin saham yang sekarang episode 4 bersama saya Eros Perwita. Dan di podcast kali ini kita pengen ngobrolin nih bagaimana atau cara mencari saham-saham yang berpotensi menjadi multi-bagger ya. Jadi multi-bagger ini sering digaung-gaungkan ya atau diomongkan atau saham-saham yang sering dicari oleh para value investor ya, dimana multi-bagger ini artinya saat kita beli saham tersebut diharapkan ke depan ini naiknya bukan hanya sekedar 30%, 40%, tetapi di atas 100%. Ada istilah namanya 10 bagger stock. Artinya 10 bagger stock ini saham-saham yang dalam jangka panjang ini bisa membuat modal kita naik 10 kali lipat atau sekitar 1000%. Nah, kalau multi bagger ya artinya ya di atas 100% bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat dan sebagainya ya. Nah, itu pengertian secara sederhananya mengenai multi bagger. Dan di episode kali ini saya fokuskan untuk membahas mengenai saham-saham yang berada di sektor properti. Nah, kenapa sektor properti? Nah, seperti ini. Karena saham multi-bagger ini artinya kita mencari saham yang sebenarnya fundamentalnya masih bagus, kemudian ke depan ini kinerjanya juga akan naik, akan tumbuh, akan bagus, tetapi memang saat ini sedang menurun. Ya, karena memang sektor properti ini salah satu sektor yang paling terdampak karena adanya COVID-19 seperti pada tahun ini ya. Jadi tahun ini nih ibaratnya krisis ekonomi yang termasuk parah, yang dimana ada sektor yang terdampak bahkan sampai mendampak ya, atau sampai sektor UMKM ini terdampak. Dan kalau sektor UMKM ini terdampak pasti terjadinya krisis ya, karena memang ekonomi kita ini masih ditopang dari UMKM. UMKM hancur, ya sudah, negara juga istilahnya goyah gitu. Nah, kenapa sektor properti ya? Karena sektor properti termasuk yang salah satu terdampak seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi selain transportasi, kemudian pariwisata, perhotelan, salah satunya juga properti dan konstruksi ya. Nah, di sini kita akan coba mencari saham-saham yang masih bisa survive atau bertahan dari terjangan krisis saat ini, dan harapannya setelah pandemi ini berakhir, harga saham atau kinerja dari perusahaan ini membaik, kemudian harga sahamnya akan terbang gitu, kira-kira seperti itu. Karena begitu maksud saya ketika tahun ini terjadi penurunan kinerja, otomatis si harga sahamnya juga akan turun. Ini terbukti ya dari indeks sektoral properti, yang dimana indeks sektoral properti ini minus 38% ya, posisi tanggal 22 Oktober 2020 kemarin. Ya, jadi artinya sektor ini rata-rata saham-saham yang berada di sektor properti ini juga terjun bebas ya, karena indeksnya saja turun 38%, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG ini hanya turun 19%. Ini posisi year to date ya, year to date dari akhir tahun 2019 sampai tanggal 22 Oktober 2019. Nah, jadi kita akan coba pilah-pilah nih. Pilah-pilah saham-saham yang fundamentalnya secara historis bagus, tetapi kinerjanya sekarang sedang drop, membuat harga sahamnya juga drop, dan kita yakin ke depan kinerja perusahaan akan membaik dan membuat harga sahamnya terbang. Ya. Dan di sini sebenarnya bukan hanya saham-saham properti saja sebenarnya, tapi juga yang termasuk konstruksi properti ya. Nah, ini sebenarnya ada 7 saham yang sudah saya analisa. Jadi memang saya belum analisa semua saham properti ya khususnya. Baru ada sekitar 7 yang menurut saya ini menarik ya, menarik untuk kita jadikan watchlist ya. Dan saat ini pun harganya menurut saya sedang murah-murahnya. Nah, kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama ada saham BSDE. Nah, kalau kita lihat BSDE posisi per tahun 2020 ini atau per tanggal 22 Oktober 2020, harga saham BSDE ini ditutup di harga 845. Ini menunjukkan PBV 0,6 kali.
Jadi kalau kita menemukan perusahaan dengan PBV di bawah satu, berarti sahamnya ini sebenarnya sedang diskon. Nah, sekarang kita lihat nih, diskonan ini karena memang diskon atau memang sahamnya saham murahan. Artinya murahan ini ketika kinerja perusahaan tidak bisa membaik, ya harga sahamnya nggak akan naik-naik gitu. Nah, kalau kita lihat per posisi kuartal 2 2020 ini ya, posisi hutangnya, hutang BSDE ini berada di angka 60%. 60% ini menurut saya hutang yang masih wajar. Kemudian untuk dari sisi ROE-nya memang kita lihat laba dari BSD sendiri ini terjun cukup bebas ya. Artinya setelah bertahun-tahun selalu membukukan laba bersih, per kuartal 2 2020 ini membukukan rugi bersih ya, rugi bersih untuk pertama kalinya sejak tahun 2013 ya. Makanya harga sahamnya turun. Nah, tetapi turunnya sebenarnya masih wajar ya, karena memang perusahaan membukukan rugi dan sebenarnya kalau kita lihat masih bisa survive karena hutangnya ini kecil. Jadi kalau menurut saya ketika perusahaan-perusahaan yang terjadi krisis, dan biasanya yang kolaps itu perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang besar. Nah, BSD ini hutangnya masih terkontrol. Dengan per kuartal 2 ini pendapatannya masih cukup lumayan ya, 2,3 triliun. Jadi 2,3 triliun ini kira-kira kalau kita asumsikan sampai akhir tahun ya, perlu kita cermati juga ya, posisi kuartal 2 ini di saat inilah sebenarnya kesulitan terberat di tahun ini terjadi sebenarnya ya. Ya karena banyak kebijakan seperti PSBB maupun lockdown lokal itu yang membuat ekonomi sulit bergerak. Tapi kayaknya sih sampai akhir tahun ini lockdown seperti itu sudah diperingan istilahnya ya, diperlonggar. Jadi kita asumsikan sampai akhir tahun BSD masih membukukan pendapatan 6,3 triliun dengan laba kira-kira 55 miliar. Artinya labanya turun 98% dari posisi akhir tahun 2019. Tapi menurut saya ini murah ya, murah, dan BSD ini masih bisa survive. Harapannya tahun ke depan BSD bisa membukukan laba bersih ya, membukukan laba bersih, syukur-syukur pertumbuhannya tinggi, maka harga sahamnya pun siap-siap terbang. Nah, itu yang pertama mengenai BSD. Yang kedua yaitu CTRA atau Ciputra. Nah, Ciputra ini juga sama ya, posisi tanggal 22 Oktober kemarin ditutup di harga 830 yang menandakan PBV sebesar 1 kali. Nah, CTRA ini sangat jarang harga sahamnya itu menyentuh angka PBV 1 kali. Bahkan kalau teman-teman lihat historisnya saat krisis kemarin itu sudah 0, sekian, di mana harga sahamnya saat itu untuk perusahaan sekelas Ciputra ini sangat murah. Ya, CTRA sendiri per posisi kuartal 2 2020 posisi hutangnya atau rasio DER ya, rasio debt to equity rasionya hanya sebesar 62%, di mana ini juga menurut saya masih terkendali ya. Dan perusahaan ini per kuartal 2 masih membukukan laba bersih. Menurut saya ini bagus ya, di saat bisnis-bisnis sedang kolaps tapi CTRA masih membukukan laba bersih, tapi memang penurunannya juga cukup signifikan. Jadi kalau kita asumsikan sampai akhir tahun ya, CTRA ini masih membukukan laba bersih 300 miliaran atau turun sekitar 70% dibandingkan akhir tahun 2019. Tapi diharapkan ketika tahun depan ekonomi sudah mulai pulih, CTRA ini bisa membuka laba bersih lagi dan harga sahamnya pun bisa terbang. Nah, ini mengenai CTRA ya. Jadi saat ini di harga 830 itu PBV-nya 1 kali ya. Kemudian JSMR ya, JSMR ini sebenarnya perusahaan bukan properti ya, tapi infrastruktur ya, infrastruktur di mana pengoperasiannya berupa pengoperasian jalan tol, pendapatannya dari pengoperasian jalan tol. Tapi saya bahas juga di sini, menurut saya nggak masalah ya sebagai tambahan referensi. Jadi JSMR ini per tanggal 22 Oktober ditutup di harga 3.640, di mana menunjukkan PBV 1,3 kalinya, dan ini PBV terendah sepanjang 7 tahun terakhir sejak 2013 ya.
Tapi memang ya untuk rasio DER atau debt to equity ratio dari JSMR ini termasuk tinggi. Posisi kuartal 2 2020 ini DER-nya sudah mencapai 300%. Jadi naiknya sudah sangat tinggi ya. Per akhir tahun 2019 hanya 182%, dengan jumlah hutangnya itu 34 triliun. Dan posisi kuartal 2 jumlah hutang bank dan obligasinya itu mencapai 57 triliun. Jadi pertumbuhan hutangnya ini sangat tinggi. Ya, tetapi perusahaan ini tetap masih menghasilkan laba bersih pada posisi kuartal 2 2020 yaitu sebesar 100 miliar ya. 100 miliar ini memang angka yang sangat kecil. Kalau kita asumsikan sampai akhir tahun berarti tinggal kita kalikan 2, kira-kira pemasukannya sekitar 220 miliar atau turun 90% dibandingkan akhir tahun 2019. Ya, dan menurut saya harga sahamnya ya pastinya karena kinerja turun ya harga sahamnya pun juga turun. Dan turunnya juga nggak main-main ya. Posisi 3.600 ini menandakan PBV 1,3 kali. Sebenarnya termasuk murah ya. Padahal di tahun-tahun sebelumnya harga sahamnya itu mencapai 5.000 sampai 6.000 per sahamnya. Nah, harapannya ketika ekonomi tumbuh, JSMR kinerjanya akan pulih di tahun depan dan harga sahamnya pun akan terbang. Ya. Itu mengenai JSMR. Kemudian yang keempat ada PTPP ya atau PTPP ya. PTPP posisi tanggal 22 Oktober 2020 ditutup di harga 930 di mana menunjukkan PBV 0,5 kalinya. Ini menurut saya juga harga yang sangat diskon ya untuk PTPP ya, pembangunan perumahan, bukan PTPP Property, bukan, sorry ya. PP Property itu anak perusahaan PTPP, tapi yang kita soroti adalah induknya, PTPP, pembangunan perumahan. Nah, untuk rasio DER-nya termasuk tinggi, 170% posisi kuartal 2 2020. Kemudian dengan per kuartal 2 2020 ini masih membuka laba bersih ya, dan lagi-lagi laba bersihnya juga turun signifikan yaitu hanya menjadi 15 miliar. Dan kita asumsikan sampai akhir tahun pertumbuhan laba bersihnya menjadi 46 miliar ya. Artinya secara year on year diproyeksikan sampai akhir tahun laba dari PTPP ini turun 95%. Jadi turunnya cukup signifikan. Padahal kalau kita lihat sebenarnya pemasukannya cukup tinggi ya, 6,7 triliun pendapatannya, tapi labanya hanya 15 miliar. Ya, ini juga salah satu yang menunjukkan perusahaan sebenarnya kurang efisien juga. Ya, tetapi untuk harga 0,5 menurut saya juga sangat murah ya, 0,5 itu setengah kali ekuitasnya. Harapannya nanti di tahun depan perekonomian kembali membaik, kinerja PTPP membaik, harga sahamnya pun itu bisa ikut naik. Nah, itu PTPP. Kemudian selanjutnya ada PWON ya atau Pakuan Jati. Nah, PWON ini menurut saya ya sampai sekarang ini menurut saya pribadi ya dari semua perusahaan properti yang saya analisa, Pawon ini menurut saya masih yang terbaik kinerjanya dari sisi kinerjanya ya. Posisi kuartal 2 2020 hutang bank dan obligasi PTPP itu masih terkontrol sebesar 36%. Jadi masih sangat kecil dengan laba bersih yang dihasilkan oleh PTPP itu 482 miliar. Ya memang kalau kita bandingkan dengan tahun 2019 kemarin itu juga turun signifikan, tetapi turunnya tidak sampai 90%, hanya kira-kira 50%. Jadi kalau kita asumsikan sampai akhir tahun nanti kita kalikan 2 kira-kira seperti itu ya, maka laba bersih PWON itu hanya turun sekitar 50% dari posisi akhir tahun 2019. Jadi penurunannya tidak sesignifikan bisnis properti yang lain. Makanya nggak heran saham Pawon ini juga harganya tidak sampai ambles di bawah PBV 1 kali ya. Kalau kita hitung di posisi tanggal 22 Oktober 2020 harga saham PTPP ini ditutup di harga 404.
dengan 404 tersebut menandakan PBV-nya sebesar 1,3 kali. Sebenarnya ini 1,3 kali termasuk PBV terendah sepanjang 7 tahun terakhir sejak tahun 2013 ya. Makanya saya juga menganggap PTPP ini salah satu calon multi bagger ya. Ya, karena kalau kita asumsikan sampai akhir tahun ROE-nya pun masih lumayan di kisaran 10%. Oke, itu PWON. Kemudian yang kelima ada saham Wika Gedung atau saham dengan kode emiten WG. WG ini juga menurut saya cukup lumayan ya, cukup lumayan artinya kinerjanya ini masih bagus juga dibandingkan dengan saham-saham properti lain termasuk induknya ya. Per posisi kuartal 2 2020 hutang WG rasionya khususnya ya, rasio debt to equity ratio dari Wika Gedung ini hanya sebesar 21%. Dan perusahaan ini masih bisa menghasilkan laba sebesar 96 miliar. Jadi kalau kita asumsikan sampai akhir tahun ya dengan cara kita kalikan 2 kira-kira seperti itu laba bersihnya hanya turun 50% dibandingkan posisi akhir tahun 2019. Jadi seperti kinerja PWON ya. Jadi turunnya pun penurunan kinerjanya pun juga tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan saham-saham properti lainnya. Dan menariknya harga saham ini di bawah satu kalinya untuk harga 178. Jadi menurut saya masih murah dengan ROE yang cukup lumayan sampai akhir tahun kira-kira 10% ini termasuk murah menurut saya. Ya harapannya sekali lagi tahun depan perekonomian tumbuh, kinerja WG juga membaik, harga sahamnya pun bisa ikut naik. Oke, itu WG. Selanjutnya yang ketujuh ya atau saham yang terakhir yaitu saham Weton ya atau Wika Beton. Ya, ini saham dengan kode emiten WTON. Nah, pada tanggal 22 Oktober kemarin, ya tanggal 22 Oktober tahun 2020, saham WTON ini ditutup di harga 240 yang menggambarkan PBV sebesar 0,6 kali. Ya, 0,6 kali menurut saya ini juga termasuk harga saham yang murah ya. Karena ini juga PBV terendah ya sejak IPO. Jadi sejak tahun 2014 saham Beton ini selalu dihargai di atas 2 kalinya ya. Dan tahun 2020 ini hanya 0,6 kali. Nah, memang untuk posisi hutangnya memang termasuk tinggi ya. Per kuartal 2 2020 ini hutang Weton ini di rasio 92%. Dan perusahaan ini masih bisa menghasilkan laba ya. Per posisi kuartal 2 laba dari perusahaan sebesar 36 miliar. Jadi kalau kita asumsikan sampai akhir tahun laba bersihnya kira-kira turun 80% ya. Jadi sebenarnya juga turunnya cukup dalam. Ya, turun 80%. Dan sekali lagi ya diharapkan di tahun depan pertumbuhan ekonomi mulai membaik, kinerja WTON atau kinerja Weton ini baik, harga sahamnya pun naik. Tapi sekali lagi 0,6 menurut saya ini harga yang murah untuk saham Weton ya. Saham Weton dengan ROE kalau dalam kondisi normal itu kisaran 15-an%. Ya, oke itu mengenai 7 saham yang menurut kami ya punya potensi untuk menjadi multi bagger di tahun depan ya, di tahun-tahun selanjutnya. Tapi memang sekali lagi ya ini perkiraan dari 7 saham ini ketika terbang nanti ketika ekonomi sudah mulai membaik ya, kemudian kinerja dari 7 saham ini juga membaik, maka teman-teman juga perlu perlu cek lagi ketika laporan keuangan keluar ya, ini sebentar lagi laporan kuartal 3 mulai keluar. Nah, teman-teman cek lagi nih, dari 7 saham tersebut ya, 7 saham tersebut kira-kira kinerjanya masih sesuai ekspektasi atau enggak, atau justru turun, atau bisa juga kuartal 3 ini sudah mulai bangkit gitu. Nah, kalau sudah mulai bangkit ya siap-siap nih harga sahamnya akan naik. Nah, itu mengenai 7 saham ini. Dan sedikit tips dari kami buat teman-teman yang masih pemula ataupun masih awal dalam berinvestasi saham. Menurut kami
Jangan langsung full power ya. Jadi teman-teman juga harus pilah-pilah nih saham-saham apa saja yang layak dibeli. Ibaratnya sih jangan langsung gatelan pengen beli karena biasanya nih teman-teman ketika baru pertama kali buka rekening kemudian sudah nyetorkan dana rasanya tuh pengen klik tombol buy semua gitu ya. Nah, kalau menurut kami jangan langsung full power ya. Tetap pilah-pilah dulu dan pastikan dana yang Anda setor ini adalah dana nganggur, artinya dana yang bukan Anda pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Karena kalau Anda pakai untuk kebutuhan sehari-hari ini akan repot nih, repot ketika saham tersebut harganya turun dan sebenarnya turun ini tandanya sih perusahaan ini masih murah alias belum saatnya dijual karena Anda segera atau Anda sangat membutuhkan uangnya terpaksa Anda jual saham ini yang sebenarnya belum saatnya jual. Ya akhirnya yang terjadi ya loss gitu kan. Nah, makanya kami sarankan untuk investasi saham gunakan dana nganggur saja gitu ya. Jangan lupa juga untuk nabung di instrumen yang aman ya seperti ORI yang kemarin diterbitkan pemerintah kemudian Sukuk itu teman-teman juga menurut kami perlu teman-teman koleksi juga ya. Jadi jangan full semua di saham. Karena saham ini benar-benar resiko tinggi ketika teman-teman butuh duit dan justru IHSG sedang crash seperti di tahun ini, nah teman-teman akan kerepotan sendiri. Nah itu ya. Dan teman-teman mungkin itu saja ya podcast pada kali ini di episode ngomongin saham yang keempat ya, episode yang keempat mengenai ngomongin saham. Ya teman-teman silahkan subscribe channel ini, channel InvestGo. Kemudian silahkan share jika dirasa bermanfaat. Tunggu podcast selanjutnya dan salam Passive Income.